Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya melanjutkan eh, tanya jawab di part 2. Lanjutan daripada part 1, yang mana saya harus menjawab dengan detail dari setiap pertanyaan-pertanyaan sahabat budidaya semua. Oke? Untuk sahabat yang baru menemukan channel saya ini, sahabat boleh subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya supaya ada pemberitahuan setiap saya mengupdate video terbaru. Oke, kita langsung saja. Pertanyaan yang berikutnya yaitu, Bang, tolong berikan alasan kenapa petani lele banyak yang bangkrut. Kalau alasan banyak alasan, sahabat. Tapi sebenarnya ada, itu saya sudah di mungkin video pertama saya bikin. Oke, saya akan jawab, tapi kita pun harus bijak juga, karena dalam bisnis itu bukan budidaya lele saja yang bangkrut. Mencakup semua bisnis di dunia ini, apa disebutnya? Hilang, ya pokoknya hilang tumbuh lah. Ada yang hilang, ada yang tumbuh, ada yang lagi miring-miring, hampir tumbang, ada juga yang oleng-oleng, ada juga yang gulung tikar. Tapi akan selalu tetap ada yang tumbuh baru. Dan itu kehidupan itu memang seperti itu. Siklus kehidupan. Dan itu wajar. Kalau soal bangkrut, ini bukan lele saja. Semua, nila, di perikanan lah, gurame, semuanya banyak. Ada juga yang pernah ternak lele, bangkrut, nggak jalan. Terus nila, jalan. Dan itu pun belum bisa dipastikan juga mau berapa lama jalan. Bisa saja kan bangkrut lagi, ganti lagi nanti gurame lagi. Kan seperti itu. Ada juga yang pernah ternak gurame, karena tertarik harganya, katanya di tempat saya itu gurame sampai 60.000. Jadi ternak gurame. Pas panen, banyak memang sampai 4 kintal. Ada itu sahabat saya yang seperti itu. Panennya gurame 4 kintal. Dan mau jual, yang belinya nggak ada yang sebanyak itu. Karena harga 60.000 itu diketengan. Di tempat beliau lah. Dan akhirnya dia nggak, apa namanya, nggak jalan juga. Karena apa? Nggak bisa jual. Jadi akhirnya bangkrut. Mahal pun dia pernah beli 1 kilo mahal. Dan orang yang beli pun kan, kalau gurame ya maaf, itu kan, bayangkan kalau menurut dia di daerah dia itu 60.000 1 kilo, itu kan hampir setara dengan harga daging. Dan itu pun harus ada pertimbangan juga, siapa saja marketnya kita nanti, tujuannya. Karena itu kuliner yang tergolong agak mewah. Kalau gurame itu di lesehan-lesehan masuknya seperti itu. Dan dia bangkrut, dia beralih ke lele, dan sampai sekarang jalan. Tuh kan, kalau seperti itu kan tiba dibalik juga. Ada yang peternak lele bangkrut ke gurame, ada yang peternak gurame bangkrut pergi ke lele. Ada yang dari nila bangkrut ke lele, ada yang dari nila bangkrut ke gurame. Dan seperti itu. Seperti itu. Dan itu sebenarnya bukan untuk ikan saja. Semua jenis bisnis, semua bisnis seperti itu. Hilang tumbuh berganti itu normal, itu siklus kehidupan. Tapi kalau untuk mendasar soal kenapa, sebabnya yang saya dapati banyak juga itu bukan bangkrut. Jadi dia bangkrut, terus ketemu saya tantang, saya taruhan. Kadang-kadang gilanya saya itu seperti itu. Jadi dia sudah 4 tahun nih peternak lele. Terus dia cari untungnya dari sana dari sini, draw, nggak ada untung, bahkan rugi. Dan akhirnya dia memponis lah, kalau bahasa hukumnya memponis bahwa lele mah gak ada untungnya, percuma. Jadi ketemu sama saya, orang yang sama, agak bisa dikatakan kadang-kadang saya menyadari saya terlalu sombong dalam berbicara. Jadi dia bilang,
Oke, Kling, ngapain kamu budidaya lele? Nggak ada untungnya. Saya sudah 4 tahun, sudah coba semua cara, dia bilang. Saya kan merasa tertantang. Jadi akhirnya saya ngobrol sama dia, berani nggak kamu taruhan? Kamu yang tebar, kamu yang ngurusin, kamu yang jaga, dan kamu lihat hasilnya. Kalau untung, terbukti untung, hasilnya nanti untuk saya. Karena saya lebih kepada pembelajaran, mau mempelajar dia. Jadi simpelnya seperti itu. Kalau kamu memang punya modal, ada modal maksudnya. Kalau kamu memang ada modal, oke, silakan. Beli benih, beli pakan, kamu yang jaga, kamu yang ngurusin, saya nggak nyentuh. Cuman pakai teori saya, pakai cara saya, dan saya mau buktikan itu untung. Kalau dinyatakan rugi, kamu hitung modalnya habis berapa, saya ganti. Dan kalau untung, itu hasilnya untuk saya. Sebagai balasan lah. Balasan memberi metode-metode mungkin yang dianggap sama beliau itu rahasia. Nanti saya akan kasih tahu, saya bilang, caranya. Dan saya bisa jamin untung. Asal dengan 100% cara saya, gaya saya. Kamu jangan ikut campur. Karena apa? Kalaupun rugi kan nggak rugi. Emang saya ganti. Kan seperti itu. Tujuannya apa memakai modal dia? Memakai bak dia di tempat dia yang ngurusin. Supaya lebih fair lagi, lebih terbuka lagi. Saya nggak nyentuh. Saya cuma nengok saja dan saya paling kasih masukan saja kepada anak buahnya. Begini caranya, begini-begini. Jadi kita mantau saja. Dan sahabat tahu, senilai bagi saya besar lah itu, bagi saya besar. Dia habiskan uang 20 juta keseluruhan termasuk sama gaji pekerja juga satu orang. Dia keluarkan modal 20 juta dan saya dapat dari hasil itu, saya angkat ikannya, saya jual karena sesuai perjanjian uangnya untuk saya dapat berapa? 27 juta sahabat. Ada sisa 7 juta, dia nggak nyentuh, nggak mikirin apa-apa. Dan dari situ dia mulai, alhamdulillah sampai sekarang sudah belasan tahun, alhamdulillah dia makin besar, puluhan ton dia per bulannya. Ya seperti itulah kadang-kadang. Jadi kalau bahasa guru saya dulu, jadi begini ceritanya. Saya punya mentor lah. Kata mentor saya, Kling, kalau kamu mengharapkan buah mangga itu, kamu boleh cari cara gimana supaya dapat buah mangga itu. Tapi ingat, kalau kamu tidak bisa mendapatkan buah mangga itu, kamu jangan mencaci buah mangga itu. Paham gak maksudnya sahabat? Jadi kebanyakan kan kita begini. Contoh nih, saya mau buah mangga, saya lempar, saya cari cara supaya dapat, akhirnya nggak dapat, dan akhirnya saya mencaci. Buah mangga itu kalaupun dapat saya nanti, nggak maulah, asem paling juga, asem, ngapain juga, nggak perlu, mangga itu mangga enak, asem. Padahal beberapa menit sebelumnya kita berusaha untuk mendapatkan itu. Dan setelah beberapa menit kita mencaci habis-habisan. Nah itulah kadang-kadang setiap manusia, hampir setiap manusia sih, nggak setiap, nggak, hampir kebanyakan daripada manusia mempunyai sifat seperti itu, mempunyai sifat seperti itu kadang-kadang kita ini. Jadi kita mengharapkan mau mendapat sesuatu, terus nggak dapat, kita mencaci. Nah, itu maksudnya. Jadi filsafahnya seperti itu. Jadi saya ada pelajaran dari mentor saya itu. Kalaupun kamu belum dapat, berarti kamu belum tahu caranya. Dan caranya kamu cari tahu. Jangan mencaci. Jangan mengajak orang untuk mencaci juga. Seperti itu. Oke? Maaf sahabat, saya bukan menggurui. Tapi ini salah satu pengalaman saya lah. Salah satu pengalaman saya mengedukasi orang yang udah pintar, udah hebat, bangkrut. Ya seperti itu kadang-kadang. Ada ego yang menghalangi. Tapi alhamdulillah dia sampai sekarang sudah jalan. Oke, salam hormat dari saya bos. Oke.
pertanyaan berikutnya. Oh, ini masih saya belum jawab ini pertanyaan yang apa alasannya kebanyakan yang bangkrut. Salah satunya kebanyakan mulainya dulu dari mana? Contoh begini, sahabat itu ternak lele mulainya dari mana? Karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mulai dari teman-teman sahabat yang dekat ternak lele terus mau ikut-ikutan tanpa mempelajari lebih jelas, tanpa kita tahu apa sih motivasi kita untuk ternak lele itu. Terus yang kedua, mulainya itu apakah kita hanya karena keuntungan semata? Karena kan yang namanya, apalagi zaman sekarang nih, di media sosial, banyak yang istilahnya mengatakan, oh lele itu paling mudah, lele itu paling gampang, lele mah pakannya semua, mau kasih bangke pun dia mau aja. Pokoknya mudah lah, jadi lebih simpel lagi, berarti kan untungnya makin besar dong. Ya kalau dimulai dari situ, itu ada bagusnya juga. Karena apa? Nanti ada titik jatuhnya dan dari situ seharusnya belajar. Tapi ada juga penyebab bangkrut karena kebanyakan nih, ini hampir 90% yang saya dapati daripada binaan-binaan saya yang saya ijaz. Kebanyakan begini. Dia mencoba dan belajar, mentornya enggak jelas, dia lihat dari setiap media sosial, dari Facebook, dari YouTube, dari macam-macam, dia belajar dan dia campur aduk itu sistem. Karena dia punya bak satu mungkin dua, terus dia lihat YouTube ini caranya gini 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 supaya air hijau lah, supaya air tidak bau lah, harus ganti air 2 hari sekali lah, pokoknya macam-macam cara dia campur-campur di situ. Ada yang cara lagi harus menggunakan probiotik, molase dan lain sebagainya. Dia tambahkan, setelah itu 2 hari dia ganti air. Kan secara logika saja sahabat. Kalau kita lihat channel, contoh nih, kebanyakan lihat YouTube mungkin. Jadi hari ini kita lihat channel nih, penyiapan air, lakukan hal-hal berikut. Kita kasih probiotik, antibiotik dan lain sebagainya. Dan dia nggak lihat lanjutannya dari channel itu. Karena bagi saya nih, orang yang mengedukasi, keseluruhannya dia betul memang mengedukasi, memang seperti itu. Cuman seharusnya kan kita harus mengikuti dia sampai tahap-tahap berikutnya juga. Nggak hari ini kita belajar cara penyiapan air, besok kita lihat lagi, belajar lagi supaya air tidak bau, harus ganti 3 hari sekali. Kan nggak ada gunanya juga kita tambahkan probiotik, molase, dan lain sebagainya. Kalau baru 2-3 hari kita ganti lagi yang baru. Sesederhana itu sahabat sebenarnya. Jadi saya minta kepada sahabat-sahabat semua, apabila kita mau belajar melalui media sosial, memang ada beberapa kriteria. Yang pertama, kita jangan campur adukan. Bukan harus satu-satu aja belajar, bukan. Maksudnya begini, dari senior kita yang ini, kita dari A sampai Z kita belajar. Terus kita sudah tahu sistem itu, ada lagi nih channel yang mengedukasi tentang budidaya, caranya begini lain lagi, sistemnya lain lagi, kita belajar lagi. Dan itu semuanya betul itu. Karena apa? Karena tidak dicampur-campur sistem-sistemnya itu, cara-caranya. Jadi kita belajar lagi dan insya Allah hebatnya nanti kita bisa mempunyai banyak cara. Itu maksudnya. Itu yang pertama, kita pun harus selektif. Dan untuk yang kedua, kita harus selektif juga soal pembimbingannya. Apakah yang mengedukasi kita itu bisa dihubungi? Apakah yang mengedukasi kita itu bisa dihubungi? Kita bisa bertanya lebih lanjut. Bagus-bagus lagi yang bisa kita panggil. Kalau saya kan lain nih. Kalau saya mah ya salon sahabat, saya mah. Yuk gimana aja maunya. Mau melalui online, melalui chat, WA, silahkan. Yang penting saya punya data. Data di mana sahabat berada. Ataupun mau langsung panggil saya ke tempat dari nol, dari mulai penyiapan kolam, tanah, manajemen, dan lain seterusnya, saya pun siap. Saya pun siap. Itu maksudnya. Dan bayarannya bagi saya
kalau yang 1 jam dari rumah saya nggak minta bayaran apapun. Saya bisa beli bensin sendiri. Karena apa? Kesananya kan ada potensi kalau yang jarak 1 jam dari rumah saya. Kemungkinan kan beli benih nanti dari saya. Kemungkinan beli pakan dari saya. Jadi saya ya terus terang yang saya bilang di video terdahulu. Saya nanti kan dari pakan saya minta 5.000 ongkosnya seperti itu. Jadi kalau saya bawa 2 karung kan sambil nengok binaan saya nih. Kan saya beri sambil bawa pakan begitu. Jadi saya lihat-lihat binaan saya perkembangannya tiap 2-3 hari sekali seperti itu. Saya kan sambil bawa pakan. Kan lumayan saya bensin terganti dari pakan itu. Meskipun selisih cuma 5.000 perak dari harga umum. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai di komen pun di channel ada yang bertanya begini dan saya belum jawab. Oke, sekalian saya mau jawab pertanyaan yang ini. Yang pertanyaannya seperti ini. Bang, kalau gak ngikutin media sosial, terus ngikutin siapa dong? Oke, jadi begini maksudnya. Bukan soal ngikutin gak ngikutin. Maksud saya yang akan saya tekankan, kita harus bijaksana dalam memilih setiap berita atau setiap informasi yang kita dapat dari beberapa media. Maksudnya, ini saya sedikit akan cerita tentang pengalaman saya dulu sewaktu belum se-booming inilah YouTube belum. Jadi saya masih belajar masa itu. Karena saya masih belajar, saya kan belajar dari beberapa metode, yaitu dari buku, semua jenis buku-buku tentang budidaya saya pelajari, terus dari YouTube juga, dari pendekatan one to one juga, dari mentor-mentor yang sudah lama juga gitu. Dan ada 3 kali saya mendapat pengalaman yang menarik, yaitu pertama, saya buka YouTube, saya scroll, adalah salah satu channel. Di channel itu dia mengatakan cara budidaya lele. Di channel itu dia mengatakan cara budidaya lele seperti ini dari tahapan A, B, C, terus dan seterusnya. Dan setelah 6 bulan, saya penasaran. Karena apa? Saya kan masih belajar nih, belum paham betul. Saya samperin. Karena saya komen. Ya, kalau komen dibalas lah. Tapi nggak menyantumkan nomor WA. Jadi cuman komen saja. Dan saya cari tahu alamat channel itu. Dan alhamdulillah saya dapati. Dan saya datanglah ke rumahnya. Dan setelah saya lihat, sahabat tahu, dia mempunyai bak 3 untuk pembenihan dan 2 untuk pembesaran. Dan itu pun ukuran baknya 2x3. Yang untuk pembenihan ketinggian 60 cm baknya itu. Dan yang untuk pembesaran dia punya 2 bak sama 2x3 tapi tingginya 80 cm. Dan saya lihat ke sana, itu isinya sudah bukan lele lagi, sahabat. Dia ganti sama ikan capung. Dan saya tanya, ini kan baru 6 bulan dia. Dari saya lihat videonya yang diupload itu baru 6 bulan. Jadi belum lama, bahkan channelnya pun belum ada setahun lah belum. Tapi viewsnya sudah banyak, subscribernya sudah banyak. Terus saya pun percaya karena apa? Sosoknya di YouTube itu wow, sangat luar biasa kelihatannya. Jadi kelihatan jujur juga. Memang jujur sih, itu pun jujur. Saya samperin, saya lihat isi baknya sudah ganti cupang. Dan saya ngobrol lah di situ. Kenapa bang di edukasi di YouTube berbicara soal lele, tapi ini kenyataannya cupang? Apa jawabannya? Lele nggak ada untungnya. Justru mahalan ini dijual ke sekolah-sekolah. 1 ekor 1.000 rupiah. Kita punya 1.000 aja sudah 1 juta. Dan dia beranak sendiri.
dia bisa bisa kita beli satu kali, setelah itu dia beranak sendiri banyak, jadi banyak, kan lebih mudah lagi. Saya pikir iya juga, tapi oke lah. Dari situ saya punya pengalaman, tapi channelnya masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang channelnya masih ada. Dan masih seputar lele. Itu. Jadi itu satu kali saya punya pengalaman. Yang kedua kalinya ada lagi nih. Yang saya bilang sosoknya sudah pasti hebat. Bahkan sedikit berpendidikan lah orangnya juga. Saya samperin ke rumahnya. Dan sama. Dia sudah tidak budidaya lele lagi. Dan dia ganti. Dia ganti budidaya jamur. Dan itu pun dia bilang, saya ternak lele cuman 2 kali panen saja. Dan rugi. Tapi di channelnya dia ini, dia kan mengedukasi soal budidaya lele. Di channelnya dia ini dia mengatakan ada hitung-hitungannya. Untungnya berapa, ini itu. Dan saya sudah 3 kali mendapati hal seperti itu. Di media sosial dia cerita begini, dan di alam nyata, realnya, dia lain dunianya. Makanya yang saya bilang, kita pun harus bijaksana. Dan dari situlah saya belajar memilih lah yang sebenarnya gimana. Sebenarnya kalau dilihat dari awal pun, kalau saya jeli sudah seperti sekarang lah, jeli untuk memilih. Pertama saya lihat dari struktur baknya itu, setiap kolamnya itu baru semua. Tiang-tiangnya, terpalnya, dan seolah-olah dia memang pemain baru. Dari situ pun kita bisa menyimpulkan dia baru sebenarnya masa itu. Tapi masa itu saya nggak ngeh gitu. Saya kira dia senior aja, dan ternyata baru. Pantesan saya lihat di channelnya itu dia semuanya baru-baru itu baknya. Dan barunya itu bukan upgrade. Nah, bukan upgrade. Kalau yang sudah lama jalan kan kita pun sudah tahu. Meskipun baru, dia kan ada yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi contoh nih, ini baknya dia sudah rusak, dia ganti jadi baru, dan itu pasti baru. Dan lain lagi, yang baru bener-bener baru dan yang baru upgrade itu lain. Itu sahabat. Jadi dari pengalaman itulah saya punya 3 kali salah memilih mentor, dan saya bisa menyimpulkan bahwa di dunia maya itu tidak di dunia maya memang indah, tapi kenyataannya itu sulit untuk dijelaskan. Karena mungkin karena faktor bisnis saja, mungkin dia mau bikin channel terus kan, kalau viewsnya banyak meledak kan dapat cuan juga. Ya jujur, meskipun saya tidak munafik juga, semua yang bikin channel pasti ujung-ujungnya mau ada penghasilan pastinya. Tapi kan setidaknya kita harus bertanggung jawab tentang apa yang kita bahas, dan kita siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Maksudnya kalau yang original kan begitu seharusnya gitu. Makanya saya lain daripada yang lain. Saya umbar nomor saya biarkan orang yang mau datang langsung ataupun mau panggil saya dengan cara apapun, saya siap. Karena saya mau membuktikan, jangan sampai ada sahabat-sahabat kita yang baru mau memulai mempunyai pengalaman sama seperti yang saya alami. Begitu maksudnya. Maksud saya adalah dari pertanyaan yang tadi, bukan jangan mengikuti media sosial, tapi kita harus bijaksana dalam memilih di media sosial, utamanya informasi-informasi yang kita perlukan. Itu maksudnya sahabat. Oke, kita ketemu lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.